Ana Celia de Armas yang dikenal sebagai Ana de Armas adalah aktris berdarah campuran Kuba Spanyol yang beberapa tahun terakhir namanya sedang melambung. Aktris yang sudah berakting sejak usia 14 tahun ini memulai karirnya di Kuba dan beberapa waktu kemudian berpindah ke Spanyol, di mana karirnya semakin bersinar di sana. Namun, nama Ana mulai mendapatkan sorotan dunia internasional semenjak mulai terlibat dalam film Hollywood bertajuk Knock Knock 2015, di mana ia beradu akting dengan aktor populer Keanu Reeves. Semenjak saat itu, karirnya pun semakin menanjak dan Ana mulai mendapatkan banyak tawaran film-film besar. Untuk kamu yang mungkin sudah menjadi penggemar Ana atau hanya ingin lebih tahu soal film-film apa saja yang sudah dibintanginya, berikut ini adalah 5 film terbaik yang dibintangi Ana de Armas. Pertama, Blade Runner 2049, 2017. Blade Runner 2049 adalah film science fiction yang ditulis berdasarkan karakter dalam buku Do Android Stream of Electric Sheep, karya Philip K. Dick. Film ini menceritakan seorang polisi LAPD sekaligus Blade Runner muda bernama K yang menemukan sebuah rahasia besar yang berpotensi memicu kekacauan dunia. Ia kemudian mencari Rick Deckard, mantan anggota Blade Runner yang telah menghilang selama beberapa tahun dan diharapkannya bisa membantu. Ana de Armas berperan sebagai Joy, sebuah ilusi holografik. Berkat aktingnya di film ini, karir Ana di Hollywood semakin terbuka lebar dan ia mulai masuk ke dalam nominasi berbagai ajang penghargaan bergengsi. Film ini mendapatkan rating 8 dari 10 pada situs IMDb. Kedua, No Time to Die, 2021. Seri ke-25 franchise James Bond yang berjudul No Time to Die akan bercerita mengenai kehidupan James Bond setelah pensiun. Namun kehidupan damainya tak berlangsung lama karena temannya dari CIA datang meminta bantuan. Kebaikan Bond memberikan bantuan justru membawanya menuju petualangan berbahaya dan dihadapkan kepada penjahat yang bersenjata teknologi baru yang berbahaya. Film ini akan dipenuhi aksi kejar-kejaran, perkelahian, dan adu tembak seiring perjalanan Bond memecahkan misteri. Ana de Armas akan menjadi Bond girl baru bernama Paloma yang ditugaskan untuk membantu James Bond dan mempersiapkan barang-barang yang diperlukannya. Film ini mendapatkan rating 7,3 dari 10 pada situs IMDb. Ketiga, Deepwater, 2021. Deepwater merupakan film adaptasi dari novel dengan judul sama karya Patricia Highsmith. Film bergenre thriller ini menggait Ana de Armas dan pacarnya kala itu, Ben Affleck, sebagai pemeran utama. Sayangnya, hubungan dua pemain ini kandas beberapa waktu lalu. Diceritakan Vic Van Allen adalah sosok kaya raya yang mengizinkan istrinya, Melinda untuk berselingkuh asalkan mereka tidak bercerai. Namun, keputusannya ini malah menyeretnya menjadi tersangka utama ketika selingkuhan istrinya menghilang. Apakah yang sebenarnya terjadi? Film ini mendapatkan rating 5,5 dari 10 pada situs IMDb. Keempat, Knives Out, 2019. Knives Out adalah film bergenre detektif komedi yang menceritakan kisah penulis novel misteri kaya raya bernama Harlan Trombe. Setelah pesta ulang tahunnya yang ke-85, ia ditemukan tewas secara misterius di kamarnya. Semua anggota keluarganya yang hadir kala itu otomatis menjadi tersangka. Di tengah penyelidikan hadirlah detektif Benoit Blanc yang ditugaskan sosok anonim untuk menyelidiki kasus ini. Ana de Armas berperan sebagai Marta Cabrera, perawat pribadi Harlan yang juga menjadi teman dekatnya. Ia mengidap penyakit aneh, di mana dirinya akan muntah setiap kali berbohong. Kehidupan Marta menjadi semakin rumit setelah terungkap bahwa Harlan diam-diam menjadikan Marta sebagai satu-satunya pewaris hartanya. Bagaimanakah akhir dari nasib Marta? Apa hubungannya harta warisan ini dengan terbunuhnya Harlan? Film ini mendapatkan rating 7,9 dari 10 pada situs IMDb. Kelima, The Gray Man, 2022. The Gray Man bercerita tentang Court Gentry, seorang napi yang direkrut oleh pejabat bernama Donald Fitzroy. Jika ingin bebas, ia harus menjadi agen sekaligus pembunuh bagi program Sierra. Court akhirnya menerima tawaran tersebut dan kini mengambil nama Sandy Six. Belasan tahun kemudian, Six sedang menjalankan sebuah misi di Bangkok. Bekerja sama dengan agen Danny Miranda, Six diperintahkan untuk membunuh target yang diduga akan menjual informasi rahasia dan bisa mengancam keamanan nasional. Tepat sebelum tewas, sang target mengungkap dirinya yang juga bagian dari program Sierra. Ia memberikan Six sebuah drive berisi bukti gelap atasannya, Denny Carmichael. Ironinya, Carmichael adalah orang yang sekarang menggantikan posisi Donald dan ingin menghabisi seluruh agen Sierra.
Six menempuh jalan lain dan ingin membocorkan rahasia tersebut. Carmichael kemudian mengutus rekannya Suzanne Brewer untuk bekerja sama dengan tentara bayaran Lloyd Hansen. Lloyd sendiri adalah mantan agen yang sangat sosiopat. Aksi kucing-kucingan antara Six dengan Lloyd pun dimulai. Film ini mendapatkan rating 6,5 dari 10 pada situs IMDb.